Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Tuhan tempat kita bergantung dan memohon segala pertolongan. Insan Madani kembali di sore hari ini. Saya Kemang Sore hadir. Jumpai Insan Madani semuanya di program Siar Religious Land edisi hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-13 Agustus 2026. Kebersamaan kita tuntas satu interval ke depan pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Insan Madani bulan Agustus selalu menghadirkan suasana yang berbeda. Bendera merah putih berkibar di jalan-jalan, kampung mulai ramai dengan berbagai perlombaan, sekolah menggelar upacara, masyarakat mengadakan pawai, pengajian hingga berbagai kegiatan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi muncul sebuah pertanyaan yang menarik sekaligus penting. Bagaimana sebenarnya hukum merayakan HUT RI ya dalam perspektif Islam? Nah, untuk itu sudah hadir Ustadz Lukman Hakim LCMA. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, hari ini kembali menyapa Insan Madani semuanya dalam suasana di bulan Agustus ya. Iya, kita betul, akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-81 kalau tidak salah gitu Ustaz. Iya. Iya. Oke, nah ini pembahasan yang akan kita bahas tentu merujuk materi dari Suara Muhammadiyah itu kalau tidak salah gitu Ustaz ya, nomor 16 tahun 2018. Nah, mungkin langsung nanti kami undang interaktif di 0823 394 7707, juga live streaming di madani.com, YouTube-nya Madani Official dan Instagram Madani FM Bojonegoro ya. Mari kita buka ruang kajian ini bersama dengan Ustadz. Untuk itu mungkin Ustadz bisa dijelaskan ya, bagaimana sebenarnya Muhammadiyah memandang hukum merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia? Apakah ini termasuk ibadah atau sebenarnya muamalah begitu saja? Iya, terima kasih Bang Gomang, Insan Madani yang dimuliakan Allah. Insyaallah topik kita menarik sesuai dengan momentum atau event yang akan kita rayakan, atau di sebagian tempat juga sudah mulai berbagai macam perlombaan ya. Ini setiap malam saya juga ikut begadang Ustaz. Oh gitu. Karena memandu sebuah acara perlombaan ini. Berarti memang bulan Agustus itu kan identik dengan perayaan, identik dengan perlombaan, identik dengan berbagai macam kegiatan, sehingga suasananya cukup meriah dan sekaligus kita mengenang jasa pahlawan dalam upaya mereka memerdekakan bangsa kita, Bang Gomang. Nah, oleh sebab itu pertanyaan yang sering muncul di kalangan masyarakat, Bang Gomang, bagaimana sebenarnya merayakan HUT RI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Ada yang mengatakan ini termasuk bid'ah gitu. Karena tidak pernah dirayakan di zaman Nabi. Atau ini hanya adat atau tradisi yang berkembang di masyarakat sehingga tidak dihubungkan dengan konteks agama, oleh sebab itu tidak disebut bid'ah. Lah, untuk memperdalam dan mengkaji pertanyaan yang sering muncul ini Insan Madani, kita awali dulu bagaimana kita merespon sebuah permasalahan dalam perspektif syariat, Bang. Iya, benar. Yang pertama kita lakukan mapping, Bang. Mapping itu pemetaan. Oh gitu. Ya. Permasalahan itu bisa kita petakan menjadi 4 kategori atau 4 bidang, Bang. 4 bidang. Yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalah. Oh, muamalah. Jadi yang pertama akidah. Akidah tentu akidah Islam itu dibangun atas pondasi tauhid, Bang. Oleh sebab itu pondasi akidah Islam itu akidah tauhid. Akidah yang didasarkan pengakuan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah gitu. Dan menolak kesyirikan, Bang. Oleh sebab itu penyakit-penyakit akidah yang sering kita istilahkan dengan istilah TBCS,
maka harus kita hindari. Artinya akidah yang murni, akidah yang bersih, akidah yang dibangun atas pondasi ketauhidan, itu akidah yang terhindar dari penyakit yang disebut dengan TBCS. T-nya takhayul, hayalan kesialan. B-nya bid'ah, melakukan inovasi dalam beragama, baik menambahi atau mengurangi Bang Umang. Kemudian khurafat, percaya pada mitos atau cerita-cerita yang mistik gitu. Kemudian yang berikutnya S-nya itu syirik. Syirik itu lawan dari tauhid. Yang mana syirik ini kan dosa besar Bang Umang. Oleh sebab itu kalau persoalannya kaitannya dengan akidah, maka perayaan HUT RI itu kalau misalnya ada lomba-lomba, ada Bang Umang kegiatan, maka kegiatan yang berprinsip pada ketauhidan dan tidak boleh terdiagnosa mengidap penyakit yang kita istilahkan dengan penyakit akidah TBCS. Yang kedua akhlak itu. Akhlak itu sebagaimana yang diklasifikasikan oleh para ulama Bang Umang. Akhlak itu kan dibagi menjadi dua. Ada al-akhlak al-karimah, ada al-akhlak al-madmumah. Akhlak yang tercela dan akhlak yang terpuji. Oleh sebab itu seluruh kegiatan yang ada di dalam 17 Agustus Bang Umang harus mengarahkan warga Indonesia dan juga umat Islam secara khusus menjadi pribadi yang betul-betul memiliki integritas moral, memiliki akhlak yang baik, bukan memunculkan perlombaan-perlombaan. Justru perlombaan itu Bang Umang mengarah kepada akhlak-akhlak yang jelek gitu. Tidak ada nilai akhlaknya, tidak ada nilai Bang Umang akhlaknya. Kalau lomba makan kerupuk gimana? Makan dilombakan. Ya itu nanti kita coba bahas bagaimana lomba makan kerupuk. Makan dilombakan. Cumanya lomba makan kerupuk itu kan nggak lepas dari apalagi berdiri nih. Terus berdiri itu membawa etika yang baik atau enggak Bang Umang. Meskipun ya lomba makan kerupuk itu modalnya sedikit Bang Umang. Ada mungkin perlombaan yang justru modalnya banyak tapi itu enggak menanamkan akhlak yang baik. Tapi untuk dalamnya nanti kita bahas lebih detail ya. Kita petakan dulu. Terus artinya setiap perlombaan, setiap kegiatan harus Bang Omang? Harus menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik. Kemudian ibadah Bang Omang. Ibadah itu kan dibagi menjadi dua. Ada ibadah makhdoh, ada ibadah khasah, ada ibadah ghairul makhdoh atau ibadah amah gitu. Kalau ibadah makhdoh berarti kaifiyah dan tata caranya sudah ditentukan oleh Nabi. Sehingga yang disebut ibadah makhdoh itu mahaddadahu asyari'u bi kaifiyat wa juz'iyat wa hayat. Ibadah yang tata caranya sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kalau kaitannya dengan ibadah makhdoh Bang Bang, maka hukum asalnya itu dilarang Bang Bang. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu haram hatta yadullad dalilu ala amriha, sampai ada dalil yang membolehkan. Yang membolehkan. Atau mungkin dalam kaidah yang lain sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di, beliau mengatakan walaisa masyru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madkur. Dalam konteks ibadah mahdhah itu kita hanya melakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Artinya ketika tidak dicontohkan oleh Nabi tidak perlu untuk kita lakukan. Oleh sebab itu dalam konteks ibadah mahdhah syarat diterimanya ibadah itu dua Bang, sering kita sampaikan ya. Yang pertama yaitu ikhlas. Itu ibadah itu harus betul-betul karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Sehingga setiap amalan yang tercampuri dengan riya atau dengan kesyirikan Bang, itu tidak diterima. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Manusia itu tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah, sebagaimana ayat yang sering kita dengar itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana menyembah Allah? Mukhlishina lahuddin, dengan cara mengikhlaskan kepada Allah semata.
Yang kedua itu mutaba'ah atau muwafaqah Bang. Ibadah itu harus mengikuti tuntunannya Nabi. Sehingga tadi kaidah yang kita bacakan tadi walaysa masyru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madkur. Dalam konteks ibadah mahdhah itu kita hanya diperbolehkan mengerjakan ibadah yang dituntunkan oleh Bang? Nabi gitu. Oleh sebab itu maka bid'ah itu harus kita jauhi Bang. Yeah. Nah, ini sebelum kita masuk pada topik kita Bang. Maka harus kita pahami posisi bid'ah itu dalam konteks ibadah mahdhah atau dalam konteks nanti muamalat dunyawiyah gitu. Nah, ketika seseorang melakukan ibadah tidak sesuai dengan contohnya Nabi Bang, maka tertolak itu. Sebagaimana dalam hadis Aisyah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in Nawawiyah, yang mana kitab Arba'in Nawawiyah ini kan menghimpun 42 hadis Bang. Dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi semuanya itu termasuk qawaiduddin, kaidah-kaidah agama yang pokok itu. Jadi antaranya hadis Aisyah bicara tentang ibadah itu harus mengikuti tuntunannya Nabi, tidak boleh melakukan inovasi atau kreasi Bang. Sehingga Nabi bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi, meskipun itu dianggap baik Bang, fahuwa raddun, maka ini tertolak ya. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang melakukan amalan tidak ada contohnya dari Nabi, maka itu tertolak ya. Tetapi yang perlu dicatat Bang, konteks bid'ah atau bid'ah ini hanya berlaku dalam konteks ibadah mahdhah. Sehingga tadi kita sudah petakan Bang Memang dan Ihsan Madani sebelum kita mengkaji tentang hukum sesuatu kan harus kita petakan. Yang sudah kita bahas apakah itu masuk persoalan yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah mahdhah di sini, atau masuk muamalah dunyawiyah. Muamalah dunyawiyah itu urusan keduniaan Bang, untuk urusan interaksi sosial, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, atau sesuatu yang masuk dalam pinggir hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu yang lebih tahu bagaimana tata cara mengurusi urusan keduniaan. Artinya Nabi memberikan kebebasan manusia untuk berkreasi dan berinovasi Bang. Semakin bisa berkreasi dan berinovasi, semakin orang itu berhasil dalam urusan Bang? Keduniaan. Punya skill, punya kemampuan dan keahlian bagaimana melahirkan penemuan-penemuan baru gitu. Itu semakin baik. Tapi kalau seorang melakukan kreasi dan inovasi dalam agama Bang, maka tidak boleh karena Allah berfirman Bang? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dengan kematiannya Nabi itu Islam sudah sempurna, sehingga tidak perlu ditambahi atau dikurangi. Nah, oleh sebab itu Ihsan Madani yang dimuliakan Allah, berarti kita di sini mendapatkan sebuah kaidah bagaimana kita melakukan mapping, bagaimana kita melakukan pemetaan dalam sebuah permasalahan. Oleh sebab itu kalau kita perdalam perayaan HUT RI yang ada kaitannya dengan berbagai macam kegiatan nanti tanggal 17 itu ada upacara bendera, kemudian ada berbagai macam perlombaan dan seterusnya. Itu kaitannya dengan persoalan akidah, ibadah, terus akhlak atau muamalah dunyawiyah Bang? Muamalah dunyawiyah kan persoalan keduniaan Bang.
Ini persoalan keduniaan. Sehingga hari kemerdekaan itu kan tiap negara berbeda, Bang. Benar. Kalau konteks Indonesia ya 17 Agustus diperingati sebagai HUT RI setiap tahunnya. Di negara yang lain bisa jadi hari kemerdekaannya berbeda, Bang. Karena ini urusan apa? Keduniaan. Sehingga ini urusan keduniaan atau adat atau tradisi bangsa Indonesia, Bang. Yeah. Khusus bangsa Indonesia. Ketika kita masukkan perayaan HUT RI itu sebagai persoalan keduniaan atau muamalah duniawiyah atau hanya tradisi atau adat, Bang, maka hukum asalnya atau kaidahnya al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal sesuatu itu boleh, Bang. Hukum asal sesuatu itu apa? Boleh. Kalau tidak ada kaitannya dengan agama atau ibadah. Kalau persoalan ibadah hukum asalnya itu haram sampai ada dalil yang apa, Bang? Yang membolehkan. Tapi kalau persoalan muamalah duniawiyah atau persoalan apa? Keduniaan atau persoalan tradisi itu hukum asalnya boleh, Bang. Sehingga Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah beliau membuat sebuah kaidah wal aslu fi adatina al-ibaha hatta yaji'a sariful ibaha. Hukum asal dalam semua tradisi kita, kebiasaan kita, habit kita makan, minum, terus pakai baju bepergian termasuk bikin-bikin perlombaan ini selama hukum asalnya apa, Bang? Boleh. Ya. Sampai ada dalil yang memalingkan dari boleh menjadi tidak boleh. Nanti perayaan dan lomba apa yang boleh dan yang tidak boleh nanti kita coba dalami di sesi berikutnya, Bang. Ya. Oke, baik, pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio, tentu nanti kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, Ustadz, mungkin perlu ditekankan ya, kan memang banyak ada perlombaan yang kadang seperti tadi makan kerupuk, kemudian ada juga perlombaan yang misalnya dengan pasangan yang sebenarnya tidak pasangannya rangkul-rangkulan dan sebagainya. Nah, ini bagaimana sebenarnya? Ya, yang pertama ya berkaitan dengan perlombaan makan kerupuk ini, Bang Momang kayaknya tertarik sekali. Iya. Sebenarnya kaidah makan itu kan gini, Bang Momang, dalam Al-Qur'an ya. Kulu wasrabu wala tusrifu. Kulu makanlah kamu, wasrabu dan minumlah kamu, wala tusrifu. Tetapi jangan engkau berlebihan. Ada dua istilah ya, Bang. Yang pertama yaitu israf. Yang kedua itu tabdzir atau mubadir, Bang. Dua-duanya itu dilarang, Bang. Dalam ayat yang kita baca tadi, kulu washrabu wala tusrifu. Janganlah kamu makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan itu maksudnya gimana, Bang? Kalau seseorang misalnya umumnya, Bang, makan itu satu piring atau mungkin nambah dikit lah, atau mungkin tergantung perutnya ya, gitu ya. Bisa mungkin 2 piring. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 piring, seseorang makan berapa, Bang? 5 piring, itu israf. Israf itu apa, Bang? Berlebihan terhadap sesuatu yang sebenarnya boleh, Bang. Misalnya seorang wudhu itu kan sunnahnya 3 kali, Bang. Sekali itu sudah sah, 2 semakin bagus, 3 kali sempurna gitu. Tapi kalau seorang wudhu ingin supaya lebih bersih, 4 atau 5 kali, Bang, itu namanya israf gitu. Berlebihan. Ya, berlebihan. Itu tidak boleh. Sehingga lomba makan itu boleh, Bang. Boleh atau enggak? Boleh, Bang. Boleh, termasuk makan kerupuk tadi juga boleh, Bang. Lomba makan kerupuk kan gitu. Tapi persoalannya kalau misalnya lomba dengan porsi yang cukup banyak sehingga mengakibatkan kekenyangan dan di perutnya enggak ada tempat untuk bernafas, Bang. Maka itu
masuk israf gitu. Terus kalau lomba makan kerupuk itu yang dikritik itu makannya berdiri Bang. Ya, itu. Karena makan itu punya adab, di antaranya apa Bang? Duduk ya. Duduk gitu. Minum punya adab, di antaranya apa? Duduk. Meskipun makan dan minum dengan berdiri itu tidak haram Bang, tapi tidak secara etika tidak baik. Tidak baik ya. Misalnya Nabi itu kadang juga pernah minum dalam keadaan berdiri, tapi Nabi juga pernah melarang orang itu minum dengan berdiri. Sehingga dalam hadis yang cukup populer, la yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah seorang di antara kamu minum dalam keadaan berdiri. Lah sehingga lomba makan kerupuk itu sebenarnya ya boleh-boleh saja Bang. Ya. Tetapi tadi adabnya harus sambil duduk atau gimana? Iya, misalnya pakai kursi bisa. Pakai kursi bisa Bang. Bisa ya. Gitu. Ya. Karena kemarin di desa saya itu ada lomba makan kerupuk tapi sambil duduk gitu ya. Oh gitu. Duduk. Makanya duduk gini. Ya, berarti itu kan ada pembaruan dalam menyajikan perlombaan Bang. Yang secara normal lomba makan kerupuk itu berdiri, gini duduk gitu. Ya, kemudian yang kedua Bang, yang Bang tanyakan tadi ya, bagaimana kalau lomba menggendong istri itu? Nah itu, yang pertama Bang, yang jelas haramnya Bang, itu kalau yang digendong istri orang lain. Iya, apalagi pilih-pilih istrinya orang lain. Kalau istri orang lain nggak boleh digendong Bang gitu. Terus bagaimana kalau menggendong istri sendiri? Kalau menggendongnya di rumah, insya Allah boleh Bang. Itu ya. Di kamar mau digendong mau diapain boleh semuanya Bang. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, kata Allah gitu. Istrimu itu ibarat ladang, tempat buat nyangkul untukmu, maka datangilah, maka garaplah ladang itu dari mana saja engkau kehendaki gitu. Mau digendong nggak apa-apa Bang. Tetapi konteksnya di sini menggendong istri di publik gitu. Di tempat umum gitu. Iya. Kemudian bisa jadi karena matanya ditutup atau enggak Bang? Enggak. Nah, itu kalau misalnya tertukar dengan istri yang orang lain ya itu enggak boleh gitu. Apalagi dibawa pulang ya malah enggak boleh lagi gitu. Oke, baik. Nah, terus menggendong istri di publik itu kan memunculkan apa Bang? Memunculkan rangsangan kepada lain, bisa memunculkan syahwat dan seterusnya. Dalam kaidah Islam saja itu kan disuruh ghadul basar. Ghadul basar itu mata kita tidak jelalatan, mengontrol mata gitu. Apalagi sehingga perilaku-perilaku yang memunculkan rasa syahwat secara publik itu tidak diperbolehkan Bang. Makanya ketika bikin lomba gendong istri itu panitia penting untuk dikaji ulang Bang. Apa nilai edukasinya gitu. Jangan sampai perlombaan itu yang penting fun, yang penting happy. Bukan seperti itu Bang. Yang sekarang lagi viral itu kan Bang challenge menantang menghafalkan Quran dengan hadiah miras Bang. Yang kemarin MUI lagi muarah gitu Bang. Tetapi ada pandangan yang lain itu khilaf, nggak apa-apa. Tapi MUI berpandangan itu kan penistaan agama. Masa menghafalkan Quran dibuat canda-candaan, apalagi hadiahnya itu miras Bang. Minuman keras yang mana Al-Quran jelas innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamar, minuman keras itu Bang? Sesuatu yang diharamkan, yang keji, sesuatu yang suruh kita untuk menjauhi. Itu kan konteksnya apa Bang? Talbis bainal haq wal batil, yaitu mengaburkan antara yang hak dengan yang batil. Dalam konteks ini al halal wal haram Bang. Antara halal dan haram, sehingga MUI agak marah Bang. Sehingga Insan Madani kalau jenengan jadi panitia dalam 17 Agustus ini perlombaan itu harus dikaji dulu, ada nilai edukasinya atau enggak.
berlawanan dengan syariat atau tidak, ada nilai-nilai kemaksiatannya atau enggak, itu al-isyan, atau misalnya menyebabkan bu'dun anillah, jauh kepada Allah, ada nilai mudaratnya atau enggak, itu harus dikaji Bang Komang. Oke, baik pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, kita akan break dulu, jangan kemana-mana, tapi 102.5 Madani FM Solution Radio. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi dan tetap di program siar Religious Land. Insan Madani dimanapun Anda, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Taukumar 48 di program siar Religious Land di edisi siar hari ini. Tentu kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 0823 399477707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda di edisi hari ini ya. Kita tadi ada yang menanyakan ya, begini Ustadz, dari 2634 ya Ustadz Lukman, bagaimana hukum mengikuti upacara dan hormat bendera? Sebagian orang menganggap hormat bendera sebagai bentuk pengagungan yang tidak diperbolehkan. Bagaimana penjelasan yang benar menurut perspektif Muhammadiyah? Islam Muhammadiyah. Oke, terima kasih ya. Jadi insan Madani yang dimuliakan Allah, ini pertanyaan yang cukup menarik karena HUT RI itu tidak lepas dari upacara bendera atau bahkan peringatan yang paling sakral dalam HUT RI itu kan upacara apa Bang? Bendera. Nah, dalam upacara bendera itu ada hormat bendera. Bagaimana hukum hormat bendera? Nah, pertanyaan ini juga pernah ditanyakan kepada Majelis Tarjih, sehingga sudah ada fatwa dari Majelis Tarjih yang berkaitan dengan hukum hormat bendera. Jawabannya bagaimana Bang? Yang pertama Bang, ada kaidah gini: al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum sesuatu itu berkaitan dengan ilah atau sebabnya Bang. Kalau ada ilah ada hukum, kalau nggak ada ilah nggak ada apa? Hukum. Artinya dalam konteks hormat bendera itu kita lihat niat orang yang hormat bendera itu Bang. Ketika hormat bendera itu lita'abbud, untuk beribadah Bang, maka ini tidak boleh, dan ini termasuk kesyirikan Bang. Karena kan ibadah itu harus apa Bang? Hanya kepada Allah itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kamu kepada Allah dan janganlah engkau melakukan apa Bang? Kesyirikan. Jadi kalau niatnya lita'abbud, untuk ibadah, ya tidak boleh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu ya hanya khusus untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Termasuk tidak boleh kita beribadah kepada bendera. Wong Umar bin Khattab saja Bang itu ketika beliau melakukan tawaf Bang, kan diawali dengan sunnahnya Nabi, kalau bisa mencium Hajar Aswad ya dicium, kalau enggak dipegang, kalau enggak ya hanya melambaikan tangan. Yang dilakukan Umar bin Khattab itu mencium Hajar Aswad. Kemudian Umar bin Khattab bilang, innaka hajarun la tadhuru wa la tanfa'u. Sesungguhnya engkau hanya batu, tidak bisa ngasih mudarat, enggak bisa ngasih manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallam yuqabbiluka wa ma qabbaltu. Kalau seandainya saya enggak melihat Rasulullah mencium engkau Hajar Aswad, saya tidak akan mencium engkau. Artinya Umar bin Khattab itu memahami ibadah itu ya totalitas untuk Allah. Adapun Hajar Aswad itu kan hanya untuk apa Bang? Start dan finish dari tawaf, tapi ibadahnya tetap kepada Allah. Sebagaimana kita sholat syaratnya istiqbalul kiblah, menghadap kiblat Bang. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tetapi yang kita sembah kan Allah gitu. Nah, itu. Lah, itu kalau niatnya lita'abbud untuk ibadah maka syirik Bang. Tapi kalau hormat bendera hanya sebagai apa Bang? Simbol untuk menghormati jasa pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa kita, menumpahkan darah mereka, menjadi syahid dalam memperjuangkan bangsa kita.
menghargai jasa mereka, menumbuhkan sifat nasionalisme, patriotisme dan seterusnya Bang Komang. Semakin hubbul waton, semakin cinta pada tanah air, hanya sekedar simbol dan tidak ada nilai ibadahnya, maka itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu kalau niatnya apa? Ibadah. Sehingga kaidah yang penting untuk kita pahami Bang Komang, yaitu kaidah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niatnya. Atau dalam kaidah fikih dikaidahkan dengan bunyi al-umur bimaqasidiha. Segala perkara itu ditentukan oleh niatnya. Maka kalau niatnya beribadah haram, tapi kalau sekedar simbol menghormati bendera negara, menghormati jasa pahlawan, maka itu hukumnya mubah Bang Komang. Oke, baik. Setelah tadi nampaknya ada yang masuk lagi ya. Coba saya terima tidak disebutkan namanya, begini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Lukman, di tengah kemeriahan Agustusan sering ada lomba, hiburan, bahkan pengumpulan uang dengan sistem tertentu. Bagaimana cara masyarakat memastikan kegiatan tersebut tetap halal, tidak mengandung judi, mubadzir, atau kemaksiatan? Ya, pengumpulan uang dengan sistem tertentu ini maksudnya gimana? Saya paham maksudnya Bang Komang. Tapi insya Allah nanti secara khusus ya kita kaji di minggu yang akan datang ya. Di Kamis yang akan datang. Tapi saya jawab secara umum dulu. Oke, perlombaan Bang Komang itu kan dananya, sumber dananya kan macam-macam Bang Komang. Ada yang dari iuran atau tarikan warga, itu yang pertama. Yang kedua ada sponsor gitu, berbagai macam sponsor. Yang ketiga dari peserta kegiatan lomba. Lah yang paling bahaya itu kegiatan itu Bang Komang, hadiahnya itu diambil dari peserta lomba. Itu nanti berpotensi apa yang disebut dengan qimar atau maisir atau perjudian. Ya. Tapi detailnya itu nanti insya Allah kita kaji di Kamis yang akan datang, karena waktu yang cukup singkat kita nggak bisa menjawab dengan detail dan terperinci. Nah, sehingga kalau lomba itu ada hadiahnya Bang Komang. Dan secara umum hati-hati, hadiah itu jangan diambil dari peserta. Kalau diambil dari peserta itu nanti berpotensi mengarah ke perjudian. Tapi kalau hadiah dan apa Bang Komang? Hadiah itu diambil dari sponsor nggak apa-apa Bang Komang. Atau mungkin dari iuran warga. Iuran warga Bang Komang. Kemudian buat hadiah maka tidak apa-apa. Yang perlu hati-hati insya Allah, tapi detailnya Kamis yang akan datang, karena nanti berkaitan dengan jalan sehat Bang Komang, beli kupon, kemudian dapat hadiah dan seterusnya. Meskipun ini populer, nanti secara terperinci kita kaji. Kalau memang sumber hadiahnya itu dari kupon Bang Komang, itu berpotensi maisir atau tadi perjudian itu. Jadi sebagai panitia penting juga mempelajari kaidah-kaidah syariat Bang Komang berkaitan dengan perlombaan itu. Bukan sekedar bisa mengadakan perlombaan, bisa mendapatkan sumber dana, tetapi tidak diperhatikan bagaimana pandangan syariat terhadap perlombaan tersebut Bang. Itu Bang Komang. Oke. Baik, tentu kita berupaya ya merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ini tidak dengan sistem perjudian atau apa yang bisa menggunakan anggaran berlebihan. Misalnya satu desa mengadakan kegiatan yang luar biasa, namun setelah itu desanya tidak punya anggaran itu. Nah, makanya tadi berlebihan. Ada dua istilah yang penting kita pahami, yaitu israf kemudian tabdzir. Keduanya itu dilarang. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Kita boleh makan, boleh minum, tapi tidak boleh berlebihan. Jadi israf berlebihan nggak boleh. Kemudian yang kedua tabdzir atau mubadir. Ya
innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir atau pemborosan, misalnya makanan dilempar Bang. Tadi makanya lomba makan itu jangan sampai makan itu terbuang gitu. Kalau terbuang berarti apa Bang? Mubadir itu. Kalau mubadir berarti temannya setan gitu. Makan berlebihan itu israf itu. Yang biasanya 1 piring jadi 5 piring karena lomba makan kenyang-kenyangan Bang. Kemudian kalau terbuang itu namanya mubadir. Dua-duanya jelek. Nah, dalam konteks merayakan Agustusan, maka panitia harus mempertimbangkan dana itu berapa, kemudian tujuannya apa, outputnya apa dari perlombaan ini. Perlombaan yang diadakan ada nilai edukasinya atau tidak, atau sekedar fun saja, sekedar enjoy, sekedar happy saja, atau bagaimana. Jangan sampai nanti warga itu ditarik dengan iuran yang cukup mahal Bang. Biasanya geremeng Bang benar, itu. Benar, atau bahasa awamnya jor-joran itu. Untuk kegiatan Agustus itu jor-joran sehingga menyerap banyak dana desa, kemudian menyerap uang warga. Tapi untuk kegiatan, untuk masjid, untuk pendidikan, untuk taklim, untuk pengajian tidak itu kopen, ya. Tidak kopen, maka itu tidak benar. Artinya kita boleh merayakan Agustusan, tapi yang yang proporsional Bang Umang gitu. Dikaji manfaatnya apa, outputnya apa. Jangan sampai karena senang-senang tadi jor-joran, akhirnya hal-hal yang lebih penting itu nggak kompen gitu. Itu kalau perlombanya. Terkait tentang penonton Ustaz, kan biasanya kalau ada kegiatan semacam itu kan penontonnya juga berjubel ya. Nah, apakah memang ada pembatasan untuk penonton antara laki-laki dan perempuan? Karena yang saya lihat ini ya berbaur Ustaz ya. Penontonnya itu ya antara laki-laki dan perempuan. Ya termasuk itu Bang. Kaidah tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan atau lawan jenis Bang. Di dalam Islam, dalam kaidah interaksi itu yang pertama nggak boleh khulwah Bang. Khulwah itu laki-laki dan perempuan menyendiri Bang. Kalau ada laki-laki dan perempuan menyendiri, orang yang ketiga siapa Bang? Setan. Wa thalithuhuma syaiton. Orang yang ketiga setan. Kalau sudah ditemani setan ya akan akan melakukan kemaksiatan Bang. Gitu. Terus yang berikutnya adamul ikhtilat. Adamul ikhtilat itu tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan Bang. Sehingga dalam panitia harus mempertimbangkan gitu. Misalnya kalau voli, sepak bola, nanti ada tempat untuk perempuan, ada tempat laki-laki gitu. Jangan sampai dicampur gitu. Kecuali memang kalau suami istri tadi gitu. Cumanya jangan bermesra-mesraan gitu. Apalagi pengantin baru. Boleh tapi jangan di tempat publik gitu ya. Gitu. Jadi memang idealnya tadi kalau penontonnya lawan jenis ya tempatnya dibedakan gitu. Ya meskipun ini kadang jarang Bang, panitia kadang ya nggak mikir gitu lah. Ya kan Bang. Iya benar. Tetapi tetap kaidah-kaidah syar'i itu penting untuk kita jaga gitu. Ketika kita sehingga kita bisa menghadirkan perlombaan, kita tetap happy, tetap senang gitu. Karena Islam itu kan tidak melarang untuk gembira Bang. Senang-senang itu boleh-boleh saja gitu. Tetapi senang-senang yang tidak melanggar aturan syariat. Kalau hiburan musik Ustaz, 17-an kadang ada hiburan musik, terus penyanyinya pakai pakaian bikini, pakaian yang mencerminkan membuka auratnya. Seni tarik suara atau bernyanyi Bang. Itu kaidahnya al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal sesuatu itu apa? Boleh. Itu juga sudah dibahas di Monas Tarjih Bang. Di Monas Tarjih Malang tahun 2010 melahirkan tuntunan seni dan budaya Bang. Seni tarik suara itu boleh Bang, hukum asalnya. Tetapi hukum asal ini bisa berubah
ketika liriknya dan penyajiannya itu melanggar kaidah syar'i Bang Umang. Misalnya isi dari lagu tersebut mengarah ke porno gitu. Kemudian penyajiannya tadi meskipun baca sholawat Bang Umang, tapi pakai pakaian mini, jadi boleh atau enggak boleh? Kan enggak boleh gitu. Sebagaimana isu yang berkembang itu kan hafalan Quran tapi hadiahnya miras. Nah, itu kan sama saja. Nah, sehingga Bang Umang, nyanyi itu boleh-boleh saja gitu kan, hukum asalnya mubah Bang. Kecuali kalau bernyanyi yang mengarah ke kemaksiatan, kemudian penyajiannya yang tidak tepat. Dan bahkan Aisyah dan Nabi saja pernah menikmati tarian Bang budak ya, jariyah ketika Id Bang. Aisyah menyaksikan gitu, yang mana jariyah ini atau budak ini lagi menyanyi Bang. Artinya Islam itu tidak anti seni dan budaya Bang. Tetapi kalau seni dan budaya itu melanggar aturan syariat, meskipun hukum asalnya mubah, bisa menjadi haram Bang. Ya, contohnya tadi yang mengarah kepada kemaksiatan, kemudian penyajiannya juga tidak menutup aurat dan seterusnya, sehingga dalam upacara bendera saja di fatwa tarjih kita paskibra, pasukan pengibar bendera itu dianjurkan untuk menutup aurat. Tidak sebagaimana tahun yang kemarin memang saya masih ingat itu, bahkan yang terpilih menjadi paskibra itu dianjurkan untuk lepas jilbab. Akhirnya rame, kemudian tetap boleh pakai jilbab. Artinya dalam kaidah syar'i itu penting untuk kita perhatikan. Ya. Kalau misalnya nyanyi yang Bang, ada sound horornya, nah itu kalau volumenya terlalu keras itu, maka ada kaidah tadi Bang, la dororo wa la diroro. Kita nggak boleh menyakiti diri sendiri atau orang lain. Sound horor ketika mengganggu orang, kemudian nyanyi meskipun hukum asalnya boleh, tapi kalau mengganggu orang, musiknya sangat kencang, sangat keras gitu, maka itu menjadi tidak boleh. Boleh. Baik, insan madani dimanapun Anda, tidak terasa hampir sudah 1 jam kebersamaan kita di program Syiar Religious Land. Di edisi Syiar hari ini kita belajar bahwa persoalan merayakan HUT RI tidak cukup hanya dijawab dengan kalimat ini bid'ah atau ini pasti boleh ya. Kita perlu memahami terlebih dahulu ini wilayah ibadah atau muamalah. Ketika masuk wilayah ibadah khusus tentu membutuhkan dalil, namun ketika masuk wilayah muamalah atau urusan kehidupan dunia, hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada larangan syariat. Terima kasih, saya Bang Surya segera mohon undur diri, selamat berpisah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.